tes, 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 tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,31% ditutup di level 6873 dengan transaksi yang sangat minim teman-teman ya. Yang dimana transaksi harian hari ini cuma mencapai 7,8 triliun rupiah. Nah, untuk IHSG sendiri saat ini sedang berada di fase sideways ya. Kalau dari sisi teknikal, IHSG masih oke, teman-teman. Selama dia masih ketahan di atas 6820 ya. Selama IHSG masih ketahan di sini, IHSG masih ada peluang untuk rebound dan melanjutkan kenaikan ya. Jadi so far IHSG masih oke. Masa-masa sideways ini menurut saya masa-masa yang bagus untuk kita koleksi saham-saham yang sedang menuju ke arah reversal atau saham-saham yang lagi turun dari uptrendnya ya. Jadi ada beberapa saham yang menurut saya cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Yang pertama 6 saham yang kita bahas kemarin itu rata-rata masih cukup oke ya. Teman-teman bisa nonton video saya kemarin, tunggu area-area koreksi. Kalau dapat bisa teman-teman manfaatkan untuk buy. Nah, untuk hari ini saham pertama yang akan saya bahas yaitu ERA. ERA ini bagus teman-teman ya. ERA dari sisi tren dia masih bergerak uptrend ya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan ERA ya, hari ini dia rebound ya. Reboundnya itu tepat di support teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ERA ini ada support di sini. Dan ERA itu reboundnya tepat banget di support. Jadi buat teman-teman yang udah punya ERA, maybe ya, yang sebelumnya ada yang beli ERA di bawah, ini ERA masih cukup layak buat teman-teman hold. Kalau mau beli ERA di mana? Ya, kalau mau beli ERA, support saat ini itu ada di 535 sampai 520 ya. Kalau dapat dekat-dekat area itu teman-teman bisa manfaatkan untuk buy ERA dengan porsi yang teman-teman atur sendiri ya, karena ini ERA kan udah naik cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman belinya di atas ini porsinya dikurangi ya. But overall technically ini ERA masih oke. Masih ada chance untuk menuju resisten berikutnya di area 600-an ya. Ini adalah area target berikutnya untuk ERA. Nah, ERA itu sendiri ada peluang menuju ke sini teman-teman ya, ke harga 600-an. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli, tunggulah di dekat-dekat 520, atur porsi. Kalau jebol cut loss dulu, tunggu lagi di agak bawah teman-temannya, itu di sini ya. Ini support berikutnya. Oke, itu untuk ERA ini masih oke. Dari segi volume juga, volume transaksi di ERA itu cukup bagus teman-teman ya. Oke, kemudian saham berikutnya ada Agro. Untuk Agro ini sendiri, menurut saya pribadi itu lumayan oke teman-teman ya, lumayan menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Ya, ini kan Agro sahamnya sedang dalam posisi downtrend teman-teman ya. Tapi kalau kita perhatikan seminggu terakhir itu ada lonjakan transaksi yang lumayan
menarik di agro, teman-teman ya. Nah, dari sisi teknikal, ini agro juga ada peluang untuk berbalik arah, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, ini agro ada resisten kuat di 460 sampai 470 ya. Dan posisi saat ini agro itu berada di harga 432. Support untuk agro sendiri itu ada di sini, teman-teman ya, yaitu di harga dekat 400 ya. Ini support. Jadi kalau saya pribadi ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli Argo di harga ini, itu udah menarik ya untuk dicicil. 420 sampai 390 itu adalah areal beli yang menarik untuk agro. Cut loss-nya di mana? Kalau seandainya agro jebol dari 390, teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu ya. Ini agro menarik. Chart pattern-nya juga oke, teman-teman. Ini ada peluang membentuk cup and handle. Ini cup, ini handle. Kalau lewat dari 470, ini peluangnya cukup menarik ya. Ini peluangnya cukup menarik. Dan agro bisa teman-teman masukkan ke watchlist ya. Ini menurut saya pribadi ya, kalau seandainya dia mampu lewat dari 470, MA200 itu most likely bisa ke sentuh oleh agro. Jadi agro cukup menarik buat dimasukkan ke watchlist, teman-teman. Kemudian ada ASLC ya. ASLC ini menurut saya pribadi ya juga cukup menarik, teman-teman. Ini ASLC kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya juga masih menurun ya, sama dengan agro. ASLC juga ada peluang untuk reversal ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebulan terakhir transaksi di ASLC itu meningkat drastis ya dari pada bulan sebelumnya ya. Sebulan terakhir dari Januari ya, dari 19 Januari 2023 sampai saat ini transaksi di ASLC itu meningkat drastis, teman-teman ya. Nah, sebelumnya itu volumenya tipis-tipis ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini ASLC udah 1 2 3 mencoba untuk lewat dari resisten tapi masih gagal. Ini ada resisten yang cukup kuat ya. Di 120 sampai 130 itu resisten kuat untuk ASLC. Kita persempit aja juga boleh. Ini ya. 125 sampai 120 itu resisten yang cukup kuat untuk ASLC, teman-teman ya. Nah, kalau seandainya ASLC turun dulu ke sini, itu adalah areal-areal yang menarik buat teman-teman entry ASLC di sini, teman-teman ya. 110 sampai 94 ya. Areal ini adalah areal teman-teman bisa manfaatkan untuk cicil beli ASLC ya. ASLC menarik, yang dimana kalau seandainya ASLC itu mampu lewat dari 130, ini potensinya agak jauh, teman-teman ya. Potensinya agak jauh. Bisa saja ASLC kembali ke 160 sampai 150-an. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, oke ya, oke dan menarik buat ASLC. Nah, oke, itu untuk ASLC. Kemudian saham berikut yang akan saya bahas adalah SH Hardware. Ini saham juga menurut saya cukup menarik, teman-teman ya. Nah, untuk SH Hardware ini sendiri, dia udah
sempat break resist ya. Kalau kita perhatikan di sini dia sempat break resist, tapi kalau kita lihat volume break itu nggak terlalu gede ya, but oke, teman-teman. Nah, dari sisi teknikal ya, ini ada pola pattern yang menarik ya. Saat ini S hardware juga sedang berada di dekat areal support, teman-teman. Areal support ada di 535 sampai 525. Jadi buat teman-teman yang mau koleksi S ya, di harga sekarang menurut saya cukup oke ya, tapi porsi harus diatur, teman-teman. Porsi harus diatur. Kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, minimal spare cash sampai 500-an ya. Spare cash lebih sampai 500-an. Kalau seandainya dia turun sampai 500, menurut saya hardware ini masih oke ya. Jadi areal ini itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai areal beli, teman-teman ya. Close jebol under 500, teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu ya. Ini S menarik ya, ini S menarik, ada peluang untuk reversal sama dengan 3 saham yang kita bahas sebelumnya, yaitu Agro dan ASLC ya. Oke, next saham yang akan saya bahas yaitu Indosat. Sektor telco itu menarik, teman-teman ya. Excel kemarin saya bahas dan hari ini juga pergerakannya masih cukup oke, teman-teman. Nah, berikutnya ada Indosat. Indosat ini menarik, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari segi volume ya, seminggu terakhir itu volumenya menarik, teman-teman ya. Itu volumenya gede-gede banget dibandingkan dengan volume-volume di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, hari ini Indosat itu terkoreksi 0,3% karena dia nyentuh resisten. Ini hari ini dia sempat nyentuh resisten dan masih kealang. Itu wajar, teman-temannya, itu wajar. Nah, untuk areal beli atau areal support ini di sini ya. Kalau seandainya di Indosat koreksi sampai sini, itu adalah areal yang menarik buat teman-teman beli. 6.500 sampai 6.300 itu adalah area-area yang menarik buat teman-teman yang tertarik untuk beli Indosat ya. Ini, kalau misalnya dia koreksi ke sini, manfaatkan untuk buy Indosat. Ini Indosat menarik, volume seminggu terakhir juga oke. Ada peluang untuk membuat pattern baru di sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat dengan detail, ini ada potensi membuat pattern inverted head and shoulders kalau dia rebound di sini. Jadi Indosat itu menarik, tinggal tunggu koreksi. Kalau koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy Indosat. Oke. Nah, jadi strateginya gimana? Masukkan ke watchlist terlebih dahulu. Kalau koreksi, ya manfaatkan untuk buy. Nah, oke, so itu untuk Indosat. Kemudian yang terakhir ada BRPT. BRPT ini juga menarik, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan foreign flow di BRPT, foreign itu masif banget akum di BRPT. Ada apa? Saya nggak tahu. Nah, dari sisi teknikal sendiri, ini BRPT lumayan oke, teman-teman. Ini BRPT lumayan oke. Dia udah lewat dari masa sideways-nya. Ya, di sini masa sideways udah dilewati oleh BRPT. Ya, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini juga ada pola inverted head and shoulders yang udah di break. Ini shoulders, ya, shoulders kiri. Ini head,
dan ini shoulders kanan. Volume dia break juga lumayan oke, teman-teman ya. Dan hari ini patternnya itu agak jelek ya, jadi ada potensi dia koreksi. Nah, kalau seandainya koreksi, disitulah teman-teman bisa manfaatkan untuk entry BRPT ya. Kalau dia koreksi ke sini, itu adalah chance atau kesempatan untuk kita entry BRPT. Kita pakai box kuning ya. Di 870 sampai 850 itu adalah area beli. Ya, jebol 850 teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau kalau porsinya masih kecil, teman-teman bisa pakai 4840 ya. Under 840 baru teman-teman cut loss ya. Kalau seandainya jebol. Ini BRPT menarik ya. BRPT menarik, patternnya bagus, masa sideways-nya juga udah dilewati. Kalau seandainya dia besok-besok koreksi low volume, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry BRPT itu sendiri. Nah, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya, dan selamat malam.